Sofa empuk berwarna jingga, beli ayam dengan lalapan. Masa muda harus bekerja agar bahagia dan punya tabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Ini tuh masih lanjutan di hari aku yang food prep ya teman-teman. Jadi aku tuh udah belanja mingguan, udah food prep, lanjut masak gitu ya. Pokoknya dalam satu hari ini aku tuh bisa bikin 3 video. Sebenarnya sih bisa bikin 4 gitu ya teman-teman. Cuman karena memang malamnya udah kecapean, alhasil aku gabung-gabungin aja videonya. Makanya video yang kali ini tuh durasinya itu lumayan panjang teman-teman. Mentahannya aja itu sekitar 1,5 jam lebih ya, sekitar 100 menit lebih loh teman-teman aslinya gitu ya. Tapi aku cepet-cepetin karena ya nggak mungkin juga gitu kan kalau misalnya uploadnya itu terlalu panjang, dan kalau misalnya mau dibagi 2 itu terlalu sedikit gitu teman-teman kegiatannya. Karena memang di sini tuh kegiatan aku tuh nggak yang terlalu yang banyak-banyak banget sih sebenarnya, cuman memang agak banyak gitu loh teman-teman apanya ya, kayak prosesnya lah gitu. Nah teman-teman, kali ini tuh aku lagi nyiapin bahan buat masakan, dan aku tuh mau kasih informasi dulu ya sebelum lanjut ke videonya. Kalau video aku hanya aku upload di channel YouTube aku di @bundatwin, dan juga di fanspage aku di @bundatwin rumah kayu. Jadi kalau ada fanspage lain, salah satunya itu Bunda Twin fans gitu, itu bukan akun aku ya teman-teman, itu adalah akun tersebut. Mohon bantuannya untuk dilaporkan akun tersebut, dan mohon komen sebanyak-banyaknya di konten tersebut untuk memberitahu orang lain kalau akun yang tersebut itu adalah akun palsu ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini tuh aku mau siapin bahan-bahan masakan. Ada kentang, terus di sini ada jengkol juga. Di sini tuh aku mau masak menu yang simple-simple aja sih teman-teman. Yang penting sesuai dengan selera keluarga gitu ya. Karena memang apa ya, kayak kalau misalnya mau masak menu-menu yang nggak sesuai dengan selera itu kayak takutnya nanti bakalan percuma dan nggak kemakan gitu. Nah di sini aku lanjut dulu buat numisin sambal ya. Ini tuh buat tumisan teman-teman. Jadi ini tuh cabai rawit doang ya. Aku nggak kasih cabai merah. Tadi cuman pakai bawang merah sama bawang putih sedikit. Terus aku kasih cabai rawit gitu ya. Terus aku blender. Nah ini aku masukin aja langsung untuk sayurnya. Ini aku sayur genjer. Jadi di minggu kemarin itu kan aku ada beli genjer ya teman-teman, dan 1 ikat, dan itu dapatnya dikit banget, sekali makan doang tuh cuma udah habis gitu. Nah ini kan aku masaknya itu siang ya teman-teman, jadi ini tuh buat sekalian makan malam gitu loh sayurnya. Makanya di sini tuh aku masaknya itu 2 ikat gitu ya teman-teman, itu biar sekalian buat makan siang ini dan juga buat makan malam. Sebenarnya ini nggak siang-siang banget sih teman-teman, udah habis zuhuran gitu, karena memang tadi tuh habis food prep. Aku tuh istirahat dulu teman-teman, karena beneran deh kalau udah habis food prep itu capeknya itu luar biasa banget gitu ya. Jadi setelah capeknya hilang gitu ya, baru deh aku tuh nyempetin buat masak ya, biar nanti sore tuh agak legaan gitu teman-teman. Nah tadi aku udah beres untuk masak genjernya. Lanjut di sini tuh aku masak buat menu kami ya teman-teman. Jadi ini aku lagi goreng kentang. Pokoknya di sini tuh kentangnya aku potong-potongin agak kecil-kecil gini aja. Sebenarnya di sini tuh aku pengen banget tambahin juga ikan teri atau ikan asin rebus gitu ya. Tapi seperti yang udah aku bilang di videoku sebelumnya, kalau misalnya ikan asin rebus aku sama ikan teri aku itu ketinggalan kayaknya di pasar teman-teman. Jadi ya terpaksa deh nggak pakai dulu gitu. Tapi kayaknya aku bakalan beli sih teman-teman nanti, nunggu kapan bisa keluar sama Pak suami gitu ya. Karena memang Pak suami tuh doyannya lauknya itu teman-teman. Jadi ya mau nggak mau aku harus beli lagi. Ya walaupun mungkin nanti itu lebih mahal gitu, tapi ya nggak apa-apa karena demi Pak suami tuh lahap makan. Nah di sini kenapa tetap masih ada ikan terinya, ini tuh sisaan minggu lalu teman-teman, sauprit banget. Ini tuh dikit banget teman-teman ya. Ya cuman kayak buat tambah-tambahan bau-baunya doang gitu loh teman-teman. Aduh sebenarnya aku mah pengen agak banyak gitu loh terinya biar lebih sedep gitu ya. Tapi ya udahlah, ada sedikit ini buat bau-baunya gitu. Udah syukur lah ya teman-teman, tuh sisaan minggu lalu gitu. Oh ya teman-teman, kalau kalian sendiri tuh pernah nggak sih teman-teman kayak belanja itu di pasar terus ada yang ketinggalan gitu? Apa cuman aku aja kali ya yang kayak gitu? Boleh tulis di kolom komen ya.
Nah, aku lanjut ke videonya lagi ya teman-teman. Ini aku lagi numisin sambal, pokoknya disingkat-singkat aja. Tiba-tiba sambalnya udah mateng aja, aku cemplungin ikan teri yang sauprit tadi. Terus di sini aku masukin juga kentangnya dan juga jengkolnya teman-teman. Terus diaduk-aduk dan aku pindahin deh ke dalam wadah. Nah teman-teman, setelah aku masak ini tuh ya, ternyata kakak ipar aku itu ngabarin kalau misalnya dia itu mau ngajakin aku bikin lontong. Ya ampun, padahal aku kan udah masak gitu ya teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa sih gitu ya, aku bikin lontong itu buat makan malam. Nah ini tuh buat makan siang sekalian buat besok gitu. Jadi nanti kalau misalnya aku bikin lontong ya itu buat makan malam gitu loh teman-teman. Aku tuh udah terlanjur masak gitu ya. Kakak ipar aku ngajakin bikin lontong karena katanya dia udah beli lontong gitu di pasar gitu ya. Nah, jadinya untuk lontong punya aku itu aku bikin sendiri teman-teman. Nah teman-teman, ini dia yang menu kami hari ini, sambal kentang campur jengkol dan juga teri sauprit. Terus juga sayurnya ada tumisan genjer ya pakai cabai rawit. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, selanjutnya di sini aku mau liatin ke kalian nih teman-teman, kalau di ini tuh Pak suami lagi mempersiapkan untuk pohon sawit yang di belakang rumah ini mau ditebang karena kan insyaallah bentar lagi tuh mau renovasi gitu ya. Jadi nanti tuh biar kayak nggak ada gangguan gitu teman-teman, nggak ada kendala gitu ya. Terus juga biar lebih aman aja gitu ya. Makanya di sini pohon sawit itu ditebang dan itu tuh alhamdulillah banyak banget yang bantu buat tarik ya teman-teman untuk si pohon sawitnya biar dia itu tumbuh robohnya itu tuh sesuai dengan yang diarahkan gitu. Alhamdulillah ini kan udah roboh ya. Lanjut aja, si bapak yang tukang tebang tadi itu lanjut buat potongin untuk si pelepah sawitnya. Karena kalau nggak dipotong-potongin itu ya bakalan susah gitu ya nanti tuh buat nyingkirinnya. Makanya di sini tuh langsung dibantu buat dipotong-potongin. Kalau misalnya di tempat tinggal aku ini ya teman-teman, kalau misalnya mau nebang-nebang kayak gini tuh enaknya itu agak sorean. Jadi orang-orang itu udah pada pulang kerja. Jadi bisa dimintain tolong gitu ya teman-teman buat bantu-bantu gitu. Nah di sini aku lanjutin lagi ya buat nyuci piring nih teman-teman, karena cucian piring itu masya Allah udah numpuk parah banget. Ya gimana ya teman-teman, nih cucian piring nggak numpuk karena aku tuh tadi tuh semuanya yang kotor-kotor itu, yang kotor-kotor sedikit pada aku cuciin gitu ya, pada aku bawain ke belakang semua terus aku cuci gitu. Karena kayak udah risih aja gitu ya ngelihat cucian piring ya Allah yang udah banyak. Jadi sekalian aja tuh mana yang agak-agak kotor-kotor dikit aku bawa aja sekalian biar tambah banyak. Teman-teman, kalian lagi ngapain nih ketika lagi nonton video aku? Boleh tulis di kolom komen ya. Oh ya, sedikit cerita tentang lontong yang mau dibikin ya teman-teman. Sebenarnya ini pas aku lagi nyuci piring, itu lontongnya itu lagi aku masak di Magicom teman-teman. Tapi kalian tahu pas tadi aku lagi bikin lontong di Magicom itu ya teman-teman, aku tuh mikirnya kayak udah aku on kan gitu loh teman-teman kameranya. Jadi dengan santainya lah gitu ya teman-teman, aku itu masukin beras gitu ya teman-teman. Terus aku geser kameranya, aku cuci berasnya gitu kan, nggak aku record ya pas nyuci berasnya. Jadi pas udah berasnya itu aku kasih air gitu ya. Ternyata gitu teman-teman, setelah aku masak gitu ya, pas aku cek gitu teman-teman, kok nggak ada videonya. Ternyata aku lupa untuk men-on-kan kameranya. Mohon maaf ya teman-teman. Di sini aku kasih tahu aja ya ke kalian gimana caranya aku tuh bikin lontong. Jadi aku tuh pakai beras itu sekitar 1 muk ya teman-teman. Cuman 1 muk ya bikinnya karena kan ini cuman buat aku aja sama Pak suami. Kalau kakak ipar aku dia tuh udah beli lontongnya tuh yang jadi di pasar gitu. Jadi aku ambil beras 1 muk, terus aku cuci sampai bersih dan aku tambahin air 1 gayung. Jadi baru deh aku masukin ke dalam Magicom dan aku masak seperti biasa. Setelah nasi lontongnya itu masak gitu ya, setelah Magicomnya itu ngasih tahu gitu ya kalau misalnya itu udah mateng gitu ya, udah ngebalik gitu teman-teman, udah cetek lah gitu, ya Allah belibet amat dah aku ini ngomongnya. Maksudnya dia tuh nasinya udah mateng lah gitu teman-teman. Kalau Magicom aku kan dia itu digital gitu ya, jadi dia tuh bunyi gitu teman-teman kalau misalnya dia mateng. Nah itu kalau setelah dia mateng jangan langsung dibuka gitu ya, dibiarin dulu beberapa saat sekitar 15 menit. Setelah itu dibuka dan itu langsung kayak dipenyet-penyetin gitu loh sedikit loh teman-teman. Nah setelah itu baru deh udah dipenyet-penyetin gitu nasinya gitu ya, kayak dihancur-hancurin gitu loh sedikit teman-teman, baru deh dipindahin ke dalam ke dalam tempat lah, ke dalam wadah gitu teman-teman. Dan permukaannya diratakan, setelah itu dikasih minyak goreng gitu di permukaannya biar biar dia itu nggak keras. Nah kayak gitu aja sih teman-teman. Oh iya, jangan lupa ditambahin sedikit garam biar ada rasanya.
Nah teman-teman, kita balik dulu ke videonya ya teman-teman. Tadi aku lagi potong-potongin kopi, dan ini juga ada sampo juga yang aku potong-potongin karena memang tadi malam itu sebenarnya aku keluar sama Pak suami buat beli ini ya, buat beli kopi sama juga buat beli sampo. Karena Pak suami tuh ada yang mau dibeli gitu keluar, jadi sekalian aja aku tuh beli sampo karena sampo itu ternyata habis teman-teman di rumah, dan sekalian aku tuh dibeliin kopi sama Pak suami. Alhamdulillah. Oke teman-teman, setelah tadi itu aku beres untuk nyimpenin sampo, sebenarnya itu aku udah mulai istirahat gitu ya, tapi ternyata kakak ipar aku tuh dateng gitu ya teman-teman, dan ngasih tahu mau bikin lontong ini. Jadinya ya kami tuh pergi nyari nangkanya gitu ya, dan kakak ipar aku tuh pulang dulu, katanya belum sholat gitu teman-teman. Jadi dia pulang dulu gitu ya, padahal itu sebenarnya udah jam 5-an gitu loh teman-teman. Aku agak was-was gitu ya, takut nggak keburu karena ya udah sore kayak gini tuh agak ribet teman-teman. Cuman karena memang hari ini ada Pak suami, jadi kayak urusan anak-anak itu Pak suami yang handle gitu. Dari mandiin anak-anak, terus juga pakein anak-anak baju, pokoknya yang jagain anak-anak sama ngurusin anak-anak itu ya Pak suami gitu teman-teman. Jadi aku tuh bisa fokus bikin lontong karena memang Pak suami tuh dia tuh doyan banget sama lontong teman-teman. Nah ini nangkanya aku bawa ke rumah gitu ya, terus aku kupasin dan aku potongin ya teman-teman. Pokoknya aku potong-potongin nangkanya itu kecil-kecil karena kan dia buat lontong ya. Dan kalau buat lontong itu aku sama kakak ipar aku itu satu selera teman-teman. Senengnya itu si nangkanya itu dipotonginnya kecil-kecil kayak gini. Ini nangkanya ukurannya nggak besar sih teman-teman, agak kecil karena kan kalau misalnya bikin lontong itu yang penting itu kuahnya banyak gitu ya. Oke, ini udah jadi nih teman-teman untuk nangkanya aku potong-potongin. Terus di sini aku kasih air biasa sedikit, terus aku masukin air air kelapa teman-teman. Jadi kan tadi tuh ada mecahin kelapa gitu kan. Terus juga aku masukin airnya ke dalam sini teman-teman, buat buat ngerebusnya gitu. Aku sih nggak tahu fungsinya apa ya, kakak ipar aku yang nyuruh. Terus di sini langsung aja direbus dulu ya untuk si nangkanya. Sambil nungguin nangkanya itu direbus, di sini kakak ipar aku tuh sebenarnya lagi nyiapin bumbu gitu teman-teman, dan aku di sini mau goreng kerupuk. Pokoknya bagi-bagi tugas ya, karena kan ini udah lumayan sore teman-teman, jadi harus bener-bener kayak gercep gitu. Makanya di sini tuh aku nggak bisa yang terlalu detail ya teman-teman ngevideoin, karena beneran itu hasilnya riweuh dan udah kayak keburu-buru gitu loh. Tapi kalau nggak di videoin itu rasanya kayak sayang banget gitu. Makanya walaupun udah keburu-buru, aku tetap usahain buat aku tuh record aja gitu teman-teman. Ya walaupun jadi kayak nggak terlalu kelihatan jelas gitu ya step by stepnya. Aku tuh sebenarnya ya teman-teman, kalau bikin lontong itu bikin nasi lontong ya maksudnya, itu tuh baru kali ini loh, pertama kali seumur hidup teman-teman, seumur hidup ya. Karena biasanya selama ini kalau bikin-bikin lontong itu ya keseringannya itu kakak ipar aku yang bikin, palingan nanti aku bantu-bantu bikin kuahnya doang gitu ya. Nah kali ini karena aku nggak punya lontongnya, jadi tadi aku tuh nyoba aja. Sebenarnya dari awal aku udah was-was teman-teman, takutnya nggak jadi gitu. Cuman kata kakak ipar aku ini katanya nggak apa-apa, dicoba aja dulu katanya gitu ya. Jadi nggak jadi, yang penting nanti itu udah lembek aja. Kalau misalnya dia nggak keras ya udah makannya kayak gitu aja gitu ya. Jadi ya udahlah aku nekat aja teman-teman bikinnya, dan kebetulan beras yang aku pakai itu adalah beras yang aku bawa dari kampung teman-teman, dan berasnya itu memang bener-bener bagus banget gitu. Pas di kampung kemarin itu ya teman-teman, aku tuh juga juga ada makan lontong yang dibikin sama ibu aku, dan rasanya itu memang enak gitu teman-teman berasnya. Jadinya pas kemarin itu kakak ipar aku ngajakin bikin lontong, aku kepikiran beras aku itu masih ada. Dan kalian tahu berasnya itu pas-pasan loh teman-teman, tinggal satu muk gitu loh teman-teman, pas-pasan cuman buat lontong ini doang gitu. Tapi ya aku bersyukur banget walaupun ini tuh pertama kalinya gitu ya aku bikin, alhamdulillah ternyata jadi gitu teman-teman. Karena aku tuh sempat tanya-tanya kakak ipar aku, dan juga aku tuh coba scroll di YouTube gitu ya, cari-cari gitu di YouTube. Ya walaupun agak sedikit ada yang beda gitu ya menurut aku, kayak dari takaran airnya gitu ya. Kalau misalnya di YouTube itu bilangnya 3,5 cangkir, kalau aku bikinnya cuma 3 cangkir doang, dan ternyata itu udah pas banget. Nah teman-teman, kalau kalian nanya bumbu lontongnya apa aja bun gitu ya, di sini aku bakalan coba kasih tahu aja ya teman-teman, kayak bawang merah sih, bawang putih, jahe, pakai lengkuas juga sedikit biar lebih tajam gitu, terus juga pakai serai pastinya, tapi serainya itu digeprek gitu ya, terus cabai rawit, kunyit gitu.
Ya pokoknya bumbu-bumbu yang simple sih teman-teman. Kalau untuk yang lengkapnya mungkin coba kalian cari di YouTube aja ya. Soalnya aku nggak terlalu lihat sih teman-teman, kakak ipar aku tuh tadi apa aja yang dimasukin gitu. Cuman yang aku lihat itu ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, cabe, kunyit gitu ya. Terus juga kalau untuk bumbu aromatiknya itu ada daun jeruk, serai gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya bumbunya itu aku ada yang kurang nyebutin, mohon maaf ya teman-teman, karena beneran aku nggak merhatiin banget kakak ipar aku tuh pakai bumbunya apa aja tadi gitu. Nah, di sini tuh kakak ipar aku dia itu udah pulang teman-teman. Jadi di sini tuh aku langsung aja beberes karena kakak ipar aku tuh mau mandiin anaknya dan mau siap-siapin buat ngaji. Jadi depan rumah aku itu tuh ada tempat ngaji anak-anak teman-teman, dan kakak iparku kan rumahnya juga deket gitu ya. Jadi makanya dia itu mau nyiapin anaknya dulu ngaji. Nanti habis maghrib gitu ya dia bakalan kesini. Jadi di sini tuh aku yang handle lagi gitu ya sisanya. Tapi ini tuh tinggal ini sih teman-teman, tinggal koreksi rasa, terus juga tinggal apa sih namanya? Tinggal nungguin santannya tuh bener-bener mateng gitu ya. Kalau misalnya untuk yang lain-lainnya itu udah beres lah teman-teman. Ini minyak juga udah aku rendam. Ini tuh yang minyak itu tadi aku rendam punya kakak ipar aku sama punya aku juga gitu ya. Jadi itu punya kakak ipar aku pisahin karena dia tuh katanya mau dibawa pulang aja gitu. Makanya aku pisahin tempatnya. Oke, itu tuh si gulainya masih nungguin, perlu ditunggu sebentar lagi ya teman-teman. Jadi sini aku mau rapi-rapiin dulu sedikit untuk stok lauk pauk aku, karena ngelihatnya terlalu banyak di atas meja ini tuh kayak beneran sumpek aja gitu ya teman-teman. Jadi ya udah di sini aku beresin dulu sedikit. Dan alhamdulillah nih teman-teman, ini dia ya gulai lontongnya itu udah jadi teman-teman, dan ternyata ini tuh lumayan pedes. Kayaknya kakak iparku kebanyakan ngasih cabenya gitu ya, hasil anak-anak nggak bisa ikutan makan teman-teman. Bisa-bisa sih anak-anak itu makan, tapi kayak harus diemut dulu gitu loh teman-teman, si lontongnya biar nggak terlalu pedes gitu. Oke, berhubung di sini tuh si lontongnya si gulainya ya Allah udah mateng. Di sini aku tuh lanjut aja ya teman-teman buat potong-potongin si lontongnya. Di sini aku udah cuci tangan ya posisinya. Aku nggak pakai sarung tangan karena nggak punya. Toh juga ini buat dimakan sendiri ya teman-teman. Dan di sini aku potong-potongin biar nanti kalau misalnya Pak suami mau makan gitu ya, atau siapa yang mau makan gitu ya, udah terpotong-potong gitu lontongnya. Dan kalian bisa lihat sendiri lontongnya tuh cakep banget jadinya. Aduh, aku puas banget dan seneng banget. Ini dia lontongnya teman-teman. Makasih ya udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.